Selamat pagi dan shalom. Salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 18 Juli 2020 secara virtual yang dilaksanakan oleh Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kita boleh bangun di pagi hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, mari terlebih dahulu kita belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati nafas hidup anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami mendasarinya dengan firman-Mu Tuhan. Saatnya kami akan belajar, namun Tuhan kami menyadari kami anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan karena dosa kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami sehingga kami boleh memahami dan kami boleh dikuatkan untuk menjalani hari ini oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mampukan hamba untuk menyatakan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua ini, dan ini doa ungkapan syukur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dua hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini, dan berbahagia kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap waktu.
Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah mengenal pohon dari buahnya. Untandai garontokna kayu diomai buana. Tidak semua jenis buah yang sama mempunyai kualitas rasa yang sama pula. Contohnya buah salak. Tidak semua yang berjenis buah salak mempunyai rasa yang sama. Ada salak yang rasanya kecut, ada pula yang manis. Hal tersebut tergantung pada pohonnya. Jika pohonnya baik, maka pasti menghasilkan buah yang baik pula. Tuhan Yesus memberi peringatan kepada para pengikut-pengikutnya supaya waspada terhadap pengajaran palsu yang diberitakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya nabi, padahal bukan utusan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencari keuntungan sendiri. Waspada terhadap penampilan yang tampak menawan. Itu bisa saja serigala yang berbulu domba. Guru-guru palsu yang secara lahiriah tampaknya saleh, tetapi di dalam hati serigala yang buas. Kadang-kadang dapat dikenal dari buah mereka. Buah guru palsu itu adalah sifat-sifat buruk yang nyata dalam kehidupannya. Dan para pengikut mereka. Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di sorga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan sorga. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Melainkan harus melakukan kehendaknya. Berarti menyikapi imannya di dalam Dia. Perbuatan adalah buah dari iman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani hari anugerah Tuhan di masa-masa pandemi ini, kita perlu mewaspadai tidak hanya masalah sakit penyakit, tetapi hal-hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Hal-hal yang dapat membuat iman kita tidak teguh kepadanya. Nah, sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus, kita telah dibersihkan dari perilaku yang tidak memberi buah yang baik. Kehidupan kita mestilah menghasilkan buah. Saya percaya bahwa saudara-saudaraku sekalian, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini yang kita jalani, saya yakin kita pun semakin dikuatkan. Dan kita pun pasti dapat menghasilkan buah yang baik. Di dalam Kristus kita mempunyai peluang untuk menghasilkan buah yang baik jika kita selalu setia. Dan juga mengikuti kehendak-Nya. Tidak perlu khawatir
menjalani hidup ini. Kita diajar untuk mendisiplinkan diri. Kita diajar untuk selalu taat pada aturan yang ada. Oleh karena itu, saya mengingatkan kita sekalian untuk selalu taat dan setia kepada perintah Tuhan, sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Pun diri kita sendiri jadilah buah yang baik yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita, boleh menghasilkan buah-buah yang baik sehingga hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri semuanya ini dan menjalani hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari anugerah-Mu ini. Kami mengucap syukur jika dalam waktu yang indah, walaupun singkat, kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh belajar untuk menghasilkan buah-buah yang baik di dalam ketaatan dan kesetiaan kami hanya kepadamu, yang mengajarkan kami di masa-masa pandemi ini, di tengah-tengah berjalannya atau menyebarnya virus COVID-19, mengajarkan kami untuk tetap setia hanya kepadamu saja. Bapa di dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini, kami datang kepadamu membawa ungkapan syukur kami untuk nafas hidup, kesehatan yang baik yang boleh kami nikmati. Pun kami berdoa terkhusus untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, maupun orang tua kami di Jemaat Laharoi yang mengalami pertambahan usia ataupun mengalami berkat-berkat Tuhan. Perlengkapi dalam kehidupan mereka Tuhan, dan tambahkan syukur mereka, bahkan berkat mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah selalu mengucap syukur dan menyatakan bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan. Dan kami meyakini bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjamah dan menyangkat sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Yang mengalami duka cita Tuhan, Engkau menghiburkan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami di Masamba yang saat ini ada dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan karena banjir bandang yang melanda daerah di sana. Tuhan, kami pun turut merasakan sebagai saudara-saudara di dalam satu iman kepadamu. Karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, bahkan berikan kami kemampuan untuk dapat menolong saudara-saudara kami di sana yang mengalami bencana. Tuhan, lewat ungkapan doa kami mendukung mereka. Pun ketika mereka membutuhkan berkat-berkat Tuhan, mampukan kami untuk menyatakannya itu kepada mereka di sana, sehingga mereka pun boleh merasakan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, kami berdoa untuk segenap pengurus OIG maupun majelis, penatua dan diaken serta Bapak Pendeta. Berkati dalam kehidupan, dalam keberadaan mereka setiap waktu, dalam pelayanan mereka.
biarlah mereka semua boleh mengangkat tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Untuk kehidupan kami semua Tuhan, kami percaya Engkau akan menjauhkan kami dari masa-masa sulit ini, sehingga kami terus boleh menjalaninya di dalam kasih Tuhan. Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah hari ini kami boleh jalani dengan penuh sukacita, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Salam sehat selalu.